Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada saudara semua dimanapun berada. Hari ini Mbak Salim live streaming ya, dikarenakan Mbak Salim masih ada di perjalanan, jadi terpaksa Mbak Salim live streaming. Nah, kita akan memberikan ijazah yaitu ilmu laduni. Barang siapa yang mengamalkan ilmu laduni, maka dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Nah, bagi saudara yang ingin lebih memperdalam ilmu laduni, yang selama ini penasaran dengan ilmu laduni, maka ilmu laduni juga membuat saudara jauh akan lebih bijaksana dan membuka pintu hikmah dalam kehidupan saudara. Insya Allah, dengan ilmu laduni kita akan menjadi manusia yang cerdas, ya, manusia yang cerdas di dunia maupun di akhirat. Dan malam ini Mbak Salim akan memberikan ilmu laduni kepada saudara. Semoga saudara dapat memetik hikmah di dalamnya. Dan selain cerdas dalam ilmu laduni, juga menjadi seorang yang pintar tanpa bekerja keras, tanpa belajar keras. Menjadi manusia yang unggul yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan pribadi dan persoalan kepada orang lain yang membutuhkan dengan sarana ilmu laduni yang saudara miliki. Sebagian orang mungkin belum pernah mendengar istilah ilmu laduni, sementara sebagian lagi yang sudah mendengarnya mungkin berpikir bahwa ilmu laduni tidak benar-benar ada. Secara kasar, ilmu laduni adalah ilmu yang mempunyai manfaat, menjadikan seseorang mendapatkan ilmu atau pengetahuan tanpa proses belajar. Pengertian tersebut seakan mustahil dan sulit dipercaya. Inilah karunia Tuhan dalam berbagai bukti atas kekuasaannya dengan menciptakan berbagai ilmu, termasuk ilmu laduni yang diturunkan kepada kita semua. Dan pastinya saudara akan mengetahui bahwa ilmu laduni itu dikuasai oleh kalangan tertentu saja. Tidak aneh bila orang awam atau orang yang bertahun-tahun belajar ilmu laduni tapi tidak berhasil. Ya. Dan di dalam kalangan pesantren menyebutkan bahwa ilmu laduni adalah ilmu yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ilham maupun wahyu. Pengertian tersebut diambil dari kalimat min laduna ilman dalam Al-Qur'an yang berada di surat Quran surat Al-Kahfi ayat 65, yang artinya lalu mereka bertemu dengan seseorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itulah salah sepenggal ayat surat Al-Kahfi. Dan ilmu laduni bukanlah jalan pintas bagi mereka yang ingin mendapatkan suatu pengetahuan atau ilmu secara instan. Justru sebaliknya, ilmu laduni diperuntukkan bagi mereka yang gemar mempelajari hal baru dan memaksimalkan apa yang telah dipelajarinya. Sebab pemilik ilmu laduni memiliki kreativitas dan kemampuan yang tinggi dalam mempelajari suatu hal secara cepat dan menghubungkan pikirannya dengan pengetahuan yang maha luas, meski lewat proses pembelajaran yang sangat minim sekalipun. Artinya, bagi siapa saja yang ingin memiliki ilmu laduni, maka siap melakukan sebuah tata caranya dan usaha secara batin, ya, yang disampaikan para ahli yang berpengalaman dalam bidang ilmu laduni. Selain hal demikian, saudara harus menata hati dan jiwa untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ilmu laduni. Ilmu laduni banyak dicari orang, namun sulit sekali untuk didapatkannya. Di luar sana mungkin banyak sekali ahli spiritual yang menawarkan ilmu yang sama dan dengan berbagai janji-janji dan penawaran yang menggiurkan. Mbah Salim tidak memberikan janji apapun tentang manfaat atau kehebutan
atau kehebatan ilmu laduni. Namun, Mbah Salim berusaha sebaik mungkin dalam mengajarkan ilmu ini serta agar bermanfaat kepada saudara semuanya. Jadi, ilmu laduni itu tidak bisa dipelajari dengan instan. Ya, ilmu laduni itu tidak bisa dipelajari dengan instan atau secara cepat tanpa ada bimbingan dari seorang guru. Jadi, saudara jangan mempercayai bahwa ilmu laduni itu bisa dipelajari dengan singkat tanpa ritual apapun. Itu semua tidak benar. Nah, dalam ilmu laduni itu bersemayam suatu nur ya, dan ilmu yang sangat tinggi sekali yang langsung datangnya dari Allah. Yang bahkan ilmu laduni bisa kita lakukan. Tiba-tiba kita menguasai ilmu kekebalan, tiba-tiba kita bisa menguasai ilmu terawangan, tiba-tiba kita bisa menguasai ilmu pengobatan, tiba-tiba kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Itulah salah satu contoh kedahsyatan ilmu laduni yang bisa dimanfaatkan ya. Barang siapa yang menguasai ilmu tersebut, maka akan dimudahkan dalam belajar apapun. Ilmu lain-lainnya itu akan datang dengan sendirinya. Nah, dengan memiliki ilmu laduni, orang akan secara otomatis memiliki kemampuan dalam memudahkan proses belajar dan menerima pengetahuan dengan mata batinnya. Sehingga pemilik ilmu laduni mempunyai pemahaman tinggi untuk menangkap kejadian yang sedang atau akan terjadi, serta memudahkan mendapatkan sebuah ilham atau petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah jika banyak orang menganggap manfaat lain ilmu laduni adalah agar manusia dapat menjaga dan mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi, entah itu baik atau buruknya. Nah, ilmu laduni penuh hikmah, karomah, dan kedahsyatan ilmu-ilmu apapun itu menjadi satu di dalam ilmu laduni. Untuk membuka pintu ilmu hikmah, ilmu laduni yang agar kita bisa mempelajari dan menguasainya ya, memudahkan kita untuk apapun, itu dibutuhkan oleh bimbingan seorang guru. Dan bimbingan tersebut tidak main-main ya. Ibaratnya bukan hanya belajar lewat internet, belajar lewat artikel dan lain-lainnya. Itu gurunya itu, kita akan berbahaya kalau belajar seperti itu. Nah, dan untuk menguasai secara benar ilmu laduni tanpa amalan ya, yaitu yang pertama, saudara bisa membiasakan istiqomah atau sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Selalu dalam keadaan suci dari najis dan hadas, ya, mengambil wudhu bila batal. Selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di tempat umum maupun di tempat yang sepi. Bila makan harus diniati semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya menuruti hawa nafsu. Selalu bersiwak atau menyikat gigi dalam membersihkan mulut. Jadi persyaratan tersebut itu pintu gerbang untuk menguasai ilmu laduni. Itu hanya pintu gerbang ya, sebagai niat saudara dan sebagai kesungguhan saudara dalam mempelajari ilmu laduni. Nah, untuk lebih cepatnya dalam menguasai ilmu laduni, amalkanlah sesudah sholat fardu, yaitu yang berada di surat Al-Kahfi ayat 109 sebanyak 3 kali, yang berbunyi yaitu Qul lau kanal bahru midaadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla antafada kalimatu rabbi wa ujina bimitslihi madada. Itu salah satu penggalan di surat Al-Kahfi yang bisa saudara amalkan untuk mendapatkan kunci-kunci ilmu laduni. Semoga penjelasan Mbah Salim bermanfaat bagi saudara semua tentang ilmu laduni. Jangan belajar ilmu laduni tanpa guru. Itu sangat berbahaya, mengganggu fisiologis kita.
bukan kita mendapatkan ilmu laduni, tapi justru akan membebani psikologis batin kita. Jangan banyak percaya amalan-amalan ini untuk menembus ilmu laduni, bila langkah awal tentang istiqomah tanpa saudara jalani itu percuma. Persyaratan yang sudah Mbak Salim sebutkan untuk menguasai ilmu laduni, jalankanlah sebaik-baiknya. Jangan percaya hanya membaca amalan bisa menguasai ilmu laduni. Semoga pencerahan ini dalam menguasai ilmu laduni bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.